Hujan belum turun, tapi langit sudah menggantungkan awan kelabu sejak subuh tadi. Angin berembus dari arah sawah, membawa bau tanah yang belum tersentuh air hujan. Suasana kampung Karangjati terasa tidak seperti biasa. Warga yang biasanya sibuk di ladang atau pasar, kini lebih banyak mengurung diri di rumah, berbicara dengan bisik-bisik, dan saling menatap curiga. Sudah seminggu terakhir ini, kulit beberapa warga mulai menunjukkan gejala aneh gatal-gatal, disertai bintik merah yang membesar, dan mengelupas. Awalnya hanya terjadi di satu rumah, milik Pak Giman yang tinggal di ujung kampung. Tapi kini, penyakit itu sudah menyebar ke 4 rumah lainnya. Semuanya berada di bagian selatan Karangjati, kawasan yang dikenal lebih padat dan miskin. Ada yang nyebarin penyakit, bisik Bu Narti kepada tetangganya saat mereka mencuci di sumur. Aku dengar dari Bu Lastri, itu penyakit dari luar kampung. Jangan-jangan ada orang asing bawa kutukan. Isu itu cepat menyebar. Warga mulai berhenti bersalaman seperti biasa. Anak-anak dilarang bermain di luar. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, dan setiap orang yang tidak dikenal akan langsung menjadi sorotan mata tajam. Di tengah kepanikan itu, tokoh yang paling disegani, Pak Haji Malik, mulai bergerak. Ia adalah orang kaya di Karangjati, punya toko sembako besar, kebun cengkeh, dan rumah megah dekat masjid. Setiap kata-katanya nyaris tak pernah dibantah. Apalagi dalam urusan agama, Pak Haji dikenal lantang di mimbar dan tegas dalam aturan. Pada malam kelima sejak wabah mulai menyebar, Pak Haji mengumpulkan warga laki-laki di serambi masjid. Lampu minyak bergoyang pelan, menerangi wajah-wajah khawatir yang duduk bersila di tikar pandan. Kita harus bertindak, ucap Pak Haji dengan suara berat. Wabah ini bukan main-main. Ini bisa jadi azab. Kita harus menjaga lingkungan dari orang-orang luar yang tidak kita kenal. Jangan sembarang terima tamu. Jangan kasih masuk orang asing. Warga mengangguk setuju. Bahkan, Pak Lurah pun hanya diam, seolah memberi restu diam-diam. Tidak ada yang berani menyanggah. Ketakutan telah melumpuhkan logika. Kata orang luar menjadi momok. Sebagian warga mulai menyimpan kayu di depan rumah bukan untuk bakar, tapi untuk joga-joga kalau ada yang datang tak dikenal. Keesokan harinya, isu itu berubah menjadi larangan. Siapapun yang bukan warga Karangjati, jika terlihat berkeliaran, harus diusir. Maka, kampung itu yang dulu terkenal ramah, berubah menjadi tempat penuh kecurigaan dan dingin. Namun, di balik semua kekhawatiran itu, tidak ada yang menyelidiki penyebab pasti penyakit tersebut. Tidak ada dokter, tidak ada tenaga kesehatan yang datang, karena Karangjati memang kampung kecil di pinggir hutan. Warga hanya mengandalkan kabar mulut ke mulut dan fatwa dari Pak Haji. Di pos ronda, beberapa pemuda berjaga semalaman, membawa pentungan dan mengenakan masker kain seadanya. Mereka tidak benar-benar tahu apa yang harus diawasi, hanya patuh terhadap arahan. Kalau ada orang ngemis, gelandangan, atau tukang minta-minta, langsung usir, perintah Pak Haji suatu sore. Jangan kasih mereka nginap, mereka itu potensi pembawa penyakit. Kata-kata itu menyulut ketegangan yang lebih besar. Warga makin waspada dan siap mencurigai siapapun yang tidak mereka kenal. Anak-anak pun mulai meniru sikap itu. Mereka melempari kucing liar karena menganggapnya pembawa kutukan, atau menuduh teman yang kulitnya merah sebagai tertular. Namun, yang tak disadari adalah bahwa wabah itu makin meluas, justru ke rame-rame yang merasa paling bersih. Bahkan seorang keponakan Pak Haji sendiri mulai mengeluh gatal dan demam. Tapi berita itu tidak boleh keluar. Pak Haji menyuruh anak buahnya membawa anak itu ke rumah sakit kota secara diam-diam. Sementara itu, udara makin lembab. Tanah, retak-retak, mulai merekah. Hujan yang belum turun justru membuat hawa di kampung makin pengap. Pepohonan seperti menahan napas, dan hewan-hewan malam terdengar gelisah lebih awal. Di pojok kampung, rumah-rumah kayu tampak makin suram. Beberapa warga memilih membakar pakaian bekas penderita, berharap api bisa membunuh kutukan.
Tapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ketakutan telah membuat hati mereka mengeras. Kampung Karangjati, yang dulu saling berbagi sayur dan lauk, kini terpecah oleh bisik-bisik dan tuduhan. Dan di tengah suasana itu, tak seorang pun membayangkan bahwa seorang asing, seorang gelandangan, akan datang dan menjadi cermin bagi hati mereka. Itulah awal dari semuanya. Sebuah kampung kecil yang terjebak dalam beang-beong penyakit, bukan hanya pada kulit tapi pada jiwa. Dan tanpa mereka sadari, musim hujan yang belum turun sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar hujan. Pengujian bagi hati manusia. Hari itu matahari hanya sedikit muncul dari balik awan, tapi hawa tetap panas dan lengket. Pasar kecil di kampung Karangjati tampak lebih sepi dari biasanya. Pedagang duduk termangu, pembeli jarang lewat, dan suara-suara obrolan hanya berupa gumaman pelan. Semua masih dicekam ketakutan oleh wabah kulit aneh yang menyebar. Di tengah kegelisahan itu, muncullah sosok asing. Seorang pria tua, tubuhnya kurus dan agak bungkuk, berjalan perlahan, sambil memegangi perutnya yang kosong. Pakaiannya lusuh, compang-camping di bagian lengan dan bawah celana. Kaki tuanya hanya bersandal jepit sebelah. Yang satu lagi dibiarkan telanjang menapak jalan berkerikil. Di punggungnya tergantung karung goni tipis yang tampaknya tak berisi apa-apa kecuali beberapa botol plastik bekas. Dia tak berbicara apa-apa, hanya menunduk dan menatap sisa-sisa makanan di pinggir lapak para pedagang. Kadang-kadang, tangannya yang keriput mengambil kulit pisang yang masih ada daging buahnya sedikit, atau nasi basi dalam bungkusan daun pisang yang dibuang begitu saja. "Woi, jangan ngais di sini," bentak seorang pedagang sayur, Bu Sarti, sambil menyibakkan kain lapnya ke arah si tua. "Ini pasar bersih, jangan bawa penyakit." Gelandangan itu hanya menunduk lebih dalam dan bergeser pelan. Ia tidak membalas, tidak mengeluh. Langkahnya pelan menuju gerbang masjid yang berada di sisi utara pasar. Ia duduk perlahan di lantai semen, menyandarkan tubuh ringkihnya ke dinding masjid, menghela napas panjang sambil sesekali menatap langit. Anak-anak kecil yang bermain di sekitar halaman masjid mulai memperhatikannya. Mula-mula mereka mendekat, lalu saling berbisik. Tak lama kemudian, tawa-tawa kecil terdengar. "Itu orang gila ya?" celetuk salah satu anak, Damar, sambil menunjuk. "Bukan, itu gelandangan." "Jangan-jangan itu yang bawa penyakit kulit," timpal Raffi, anak lain yang lebih tua. "Bapakku bilang, penyakit aneh itu dari orang luar. Mungkin dia kutukannya." Mereka mulai melemparkan kulit jeruk ke arah si tua. Beberapa berani menirukan gaya jalannya, sambil tertawa-tawa dan menutup hidung. Tapi si gelandangan tetap diam. Ia tidak menoleh, tidak marah, bahkan tidak menampakkan sedikit pun emosi. Wajahnya hanya memancarkan lelah yang dalam, tapi juga kesabaran yang tak biasa. Tak lama, ibu-ibu yang berbelanja mulai berdatangan dan memandangi pria itu dengan tatapan waspada. Bisikan-bisikan kembali beredar. "Siapa itu? Kok berani duduk di masjid? Jangan-jangan ini orang yang nyebar penyakit ke rumah Bu Wati. Bajunya aja dekil banget. Mana tahu dia bawa kutukan." Seseorang memanggil Pak Modin, penjaga masjid, yang kebetulan sedang menyapu bagian dalam. Pak Modin melongo keluar dan mendapati si tua sedang duduk diam di bawah pohon mangga depan gerbang masjid. "Permisi, Pak," ujar Pak Modin dengan nada pelan namun tegas. "Ini tempat ibadah. Kalau bisa, jangan di sini ya. Bapak bisa cari tempat lain buat istirahat." Si tua mengangguk pelan, lalu berdiri dengan tubuh bergetar. "Maaf, saya hanya cari teduh sebentar, Pak," ucapnya lirih, suaranya nyaris tenggelam di antara riuh kecil pasar. "Saya lapar, cuma ingin cari sisa nasi bungkus yang masih bisa dimakan." Nada bicaranya lembut dan tidak mengancam, tapi kata-kata itu justru menimbulkan kegaduhan kecil. "Loh, dia ngaku nyari makanan bekas," teriak Bu Tarsi. "Jangan-jangan dia ngais tempat sampah, terus nularin penyakit ke makanan kita. Kampung ini udah kena musibah. Jangan ditambah lagi dengan orang kayak dia," sahut Pak Trimo, tukang gorengan.
Dari balik gerobaknya, tanpa sadar, kumpulan orang mulai mengelilingi Mbah Samin nama yang nanti baru diketahui warga. Ia berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang takut dan benci. Bukan karena ia berbuat salah, tapi karena ia berbeda. Wajahnya tua, kulitnya keriput dan gelap terbakar matahari. Tapi sorot matanya tetap tenang, meski tertunduk, dari balik pagar rumahnya yang dekat dengan masjid. Pak Haji Malik memperhatikan kerumunan itu. Ia berdiri lama, tak berkata apa-apa. Namun, matanya tajam mengamati gelandangan itu, seperti sedang menilai sesuatu. Ia lalu masuk ke rumahnya, tapi belum akan bertindak belum. Sementara itu, Mbah Samin kembali duduk. Kali ini lebih jauh dari gerbang masjid. Ia memilih sudut di bawah pohon trembesi yang akarnya mencuat dari tanah. Di sana, ia membuka karungnya, mengeluarkan 2 botol bekas air mineral dan 1 bungkus plastik kecil yang ternyata berisi sisa singkong rebus. Ia makan perlahan, mengunyah dengan sabar dan hati-hati, seolah setiap gigitan adalah rezeki besar. Tak seorang pun menghampirinya untuk memberi makanan. Bahkan beberapa orang sengaja menyiram jalan dekatnya, agar ia merasa terusir. Tapi, Ayat duduk. Tidak, berpindah. Seseorang kemudian menaruh batu kecil di dekat tempat duduknya, seolah menjadi tanda bahwa di situ ada bahaya. Beberapa anak diam-diam menulis di dinding dekat masjid, "Hati-hati penyakit kutukan." Dengan arang. Tanda itu membuat suasana semakin tegang, dan semakin lama, keberadaan Mbah Samin tak lagi dianggap sebagai sekadar gelandangan, melainkan ancaman. Meski begitu, Mbah Samin tetap tak menunjukkan rasa takut. Ia tidur bersandar pada tembok, kedua tangannya merangkul karung kosongnya, dan sesekali menggumam lirih, entah doa atau nyanyian masa kecil. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tak ada yang tahu kemana tujuannya, tapi kehadirannya telah mengusik sesuatu yang tersembunyi dalam hati warga. Ketakutan, prasangka, dan kebencian yang dibungkus seolah-olah kehati-hatian. Dan hari itu, meski hujan belum turun, langit Karangjati terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena cara manusia memperlakukan sesamanya. Matahari baru saja melewati yuban-yubun langit, ketika kabar itu sampai ke telinga Pak Haji Malik. Seorang pemuda, Samsul, yang rutin membersihkan masjid, datang tergopoh-gopoh ke rumah Pak Haji. Wajahnya tegang, napasnya belum sepenuhnya teratur. "Pak Haji, itu gelandangan kemarin tidur di serambi masjid tadi malam," katanya sambil menyeka peluh. Pak Haji Malik, yang tengah duduk di teras rumahnya dengan segelas teh panas, langsung mendongak. Dahinya berkerut dalam, dan matanya memancarkan ketidaksenangan yang mendidih. "Tidur di serambi masjid orang luar itu?" tanyanya. Suaranya naik setingkat. Samsul mengangguk gugup. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Haji berdiri. Ia menurunkan sarungnya, mengganti baju rumah dengan jubah putih dan peci hitam khasnya. Langkahnya cepat, penuh tekad. Ketika ia melewati gang menuju masjid, beberapa warga yang melihat segera mengikuti. Sebagian karena ingin tahu, sebagian karena mengantisipasi keributan. Halaman masjid pun mendadak ramai. Ibu-ibu meninggalkan cucian anak-anak, berlarian ke arah kerumunan, dan bapak-bapak datang sambil membawa kursi plastik atau hanya berdiri menyilangkan tangan. Tak sampai 15 menit, puluhan pasang mata sudah mengelilingi serambi masjid. Di sanalah Mbah Samin. Sosok tua lusuh itu duduk bersila bersandar ke dinding. Di depannya ada sepotong singkong rebus yang belum dimakan, dan sebotol air yang tampaknya didapat dari keran wudhu. Tubuhnya terlihat lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Pak Haji Malik berdiri tepat di depan Mbah Samin, menatapnya seperti hakim hendak menjatuhkan vonis. "Ini rumah Allah, bukan tempat gelandangan," suaranya menggema di antara dinding masjid dan kerumunan warga. "Kau pikir ini terminal? Kau pikir kami ini bodoh, membiarkan pembawa penyakit tidur di tempat suci?" Mbah Samin mengangkat wajah perlahan. Tatapannya tidak menantang, hanya penuh kelembutan yang menua. Ia tidak membalas, tak ada pembelaan. "Saya
Hanya numpang teduh, Pak, ucapnya lirih. Hampir tak terdengar oleh yang berdiri di belakang. Teduh, bentak Pak Haji. Kami di sini sedang diuji penyakit yang belum jelas asalnya, dan kau datang dari entah mana. Membawa baju kotor dan aroma busuk, seenaknya tidur di masjid. Beberapa warga mulai ikut bicara, menimpali. Benar Pak Haji, bisa jadi dia sumber penyakitnya. Orang luar itu selalu bawa petaka. Masjid jadi najis. Kalau orang kayak gini, tidur di sini. Satu dua dari mereka melemparkan pandangan jijik, dan satu anak kecil bahkan menyumpahi dalam gumaman, moga-moga cepat pergi, orang tua aneh. Namun, ada pula yang hanya diam. Sebagian warga tampak ragu, menyaksikan ketegangan itu dengan dada yang berat. Mereka tidak nyaman dengan cara Pak Haji memperlakukan orang tua itu, tapi takut bicara, takut dianggap membela pembawa penyakit. Pak Haji berjalan memutar, berdiri di tengah halaman masjid yang telah dipenuhi warga. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat ingin berbicara lebih luas. Saudara-saudara sekalian, kalian tahu, kampung kita sedang diuji. Penyakit kulit menyebar. Anak-anak kita gatal rame-rame mulai sepi, dan tiba-tiba orang ini muncul, mengais sampah, menyentuh tempat kita sujud, menginap di masjid. Warga mengangguk-angguk, beberapa bersorak kecil. Kita tak boleh lemah, ini bukan soal kemanusiaan semata. Ini soal menjaga kesucian rumah ibadah kita. Kalau kita diam, besok bisa saja kampung kita berubah jadi kuburan massal karena wabah ini. Seketika suasana makin panas. Mbah Samin tetap tak bergeming. Ia hanya menunduk. Tangannya masih menggenggam ujung sarungnya yang tipis dan pudar warnanya. Tak ada air mata, tak ada pembelaan, hanya diam. Sebuah diam yang asing bukan karena takut, tapi karena tahu semua ini bukan hal baru baginya. Tiba-tiba seseorang dari kerumunan berseru, "Usir aja, usir, bakar bajunya. Siapa tahu itu sumber penyakit, timpal yang lain." Pak Haji menunjuk Mbah Samin. "Angkat kaki dari sini sekarang juga. Atau kau ingin kami paksa?" Seseorang melangkah maju. Tapi sebelum ada yang menyentuh Mbah Samin, seorang anak kecil Raffi, yang kemarin ikut mengejek tiba-tiba terdiam di belakang warga. Wajahnya pucat. Ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari sudut tempat Mbah Samin duduk, cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan pohon mangga dan memantul tepat ke wajah Mbah Samin dan dalam pandangan polos Raffi. Wajah itu meski kotor dan penuh keriput memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti kilau lembut di tengah keruhnya amarah. Ia menarik lengan ibunya pelan, tapi tak bisa berkotek-kotak. Sementara itu, Mbah Samin berdiri perlahan. Ia tidak kabur, ia tidak melawan. Ia hanya berdiri dan menatap Pak Haji Malik dengan mata yang sudah terlalu sering melihat. Dunia menghukumnya karena sesuatu yang bukan kesalahannya. Saya bukan bawa penyakit, Pak. Saya hanya bawa lapar, katanya lirih. Dan kalau kehadiran saya mengganggu, saya akan pergi. Tapi ingatlah, tak semua yang tampak kotor itu najis, dan tak semua yang kelihatan bersih itu suci. Warga terdiam sejenak, tapi Pak Haji mengangkat tangannya lagi. Keras kepala menolak tersentuh. Cukup, pergi. Dan jangan kembali lagi ke tanah ini. Mbah Samin membungkukkan badan sedikit, memberi hormat. Lalu ia melangkah perlahan, melewati kerumunan yang kini mendadak senyap. Tak ada sorak-sorai, hanya suara sandal jepit sebelah yang menapak. Jalan berdebu, ia tidak menoleh ke belakang. Dan setelah ia benar-benar hilang dari pandangan, suasana terasa kosong. Angin bertiup pelan, membawa debu halus yang mengendap di hati masing-masing. Tapi satu hal yang jelas, kemarahan yang tadi bergemuruh belum tentu berasal dari kebenaran, mungkin hanya dari rasa takut yang dibungkus kesombongan. Pak Haji Malik berdiri di sana, dada terangkat, tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan. Terik siang itu menggantung seperti dendam yang belum tuntas. Matahari tepat di atas yuban-yuban, menyengat tanah halaman masjid yang mulai mengering dan retak-retak. Angin hanya sesekali bertiup,
membawa bau sisa sampah dari belakang pasar dan aroma tajam dari got yang mengalir tak jauh dari sana. Di halaman masjid, warga Karangjati berkumpul lagi. Tak seperti hari-hari biasa yang penuh doa dan damai, hari ini suasananya panas oleh amarah yang dipelihara. Sejumlah ibu berdiri sambil menutupi wajah dengan kain agar tak terlalu silau. Anak-anak duduk di pinggir tangga masjid, bersandar malas, namun penuh rasa ingin tahu. Para pria berdiri membentuk lingkaran longgar, menghadap ke satu titik. Di titik itulah Mbah Samin berdiri. Tubuh tuanya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lelah yang makin menumpuk. Karung lusuh yang biasa dibawanya dibiarkan tergeletak. Di pojok halaman, seperti ia tak peduli lagi pada harta terakhirnya. Wajahnya masih tenang, tak melawan, tak berkata apa-apa, hanya berdiri seperti batang pohon tua yang bersedia diterpa angin tanpa goyah. Pak Haji Malik melangkah ke tengah lingkaran, tangan kanannya memegang ember besar berisi air yang diambil dari got belakang masjid. Air itu keruh kehijauan, bergelembung, dan mengeluarkan bau asam busuk yang membuat beberapa warga memalingkan wajah. "Saudara-saudara sekalian," seru Pak Haji. Suaranya menggelegar dan bergetar karena emosi. "Kita telah melihat bagaimana orang ini mengotori masjid, tidur seenaknya, membawa penyakit dan kutukan. Hari ini kita bersihkan najis itu." Beberapa warga bersorak setuju. Yang lain hanya menatap ragu. Namun tak ada yang cukup berani untuk menghentikan apa yang akan terjadi. "Ini bukan kekerasan," lanjut Pak Haji. "Ini cara kita menjaga kebersihan tempat suci. Rasul pun mengajarkan untuk menyucikan apa yang ternajisi." Ember itu diangkat tinggi-tinggi. Mbah Samin menoleh sebentar, menatap Pak Haji bukan dengan benci, melainkan dengan sorot mata yang teduh dan dalam. Seolah ia telah lama tahu akhir dari semua ini. Dan tanpa aba-aba, air got busuk itu disiramkan ke tubuh Mbah Samin. Guyuran itu mengenai kepalanya lebih dulu, mengalir ke wajah, bahu, dada, dan terus membasahi tubuh tuanya hingga ke kaki. Bau busuk menyebar ke seluruh halaman. Beberapa anak menutup hidung sambil tertawa geli. Ibu-ibu mundur beberapa langkah, dan beberapa pemuda bertepuk tangan. "Selesai sudah," seru salah satu dari mereka. "Itu pelajaran buat yang lain," timpal yang lain sambil tertawa. Namun, tawa itu tak bertahan lama. Perlahan, Mbah Samin mengangkat kepalanya. Rambutnya yang tipis dan putih kini menempel di dahinya karena basah. Tapi yang mengejutkan semua orang bukanlah ketenangannya melainkan wajahnya. Dari bawah siraman air kotor itu, wajah Mbah Samin tampak memantulkan cahaya halus. Bukan cahaya menyilaukan seperti matahari, tapi cahaya lembut seperti embun pagi yang memantul dari daun. Kulit keriputnya tampak bersih, tidak bercahaya karena basah, tapi seakan-akan ada sinar dari dalam dirinya yang keluar pelan-pelan. Warga saling pandang. Pak Haji terdiam. Tangannya masih memegang ember kosong. Tatapannya tak bisa lepas dari wajah orang yang baru saja ia permalukan. Anak-anak yang tadi tertawa, kini hanya bisa menatap tanpa kata. Raffi, yang semula duduk di tangga masjid, berdiri perlahan dan bergeser mendekat, matanya tak berkedip. "Bu, kenapa wajahnya kayak gitu?" tanya seorang bocah dengan suara pelan, setengah berbisik. "Diam, Nak," jawab ibunya tanpa sadar. Matanya mulai berkaca. Mbah Samin berdiri tegak. Ia tidak membersihkan wajahnya, tidak mengelap tubuhnya, tidak juga marah atau menuntut. Membiarkan air itu menetes dari pakaiannya yang sudah tak layak pakai. Lalu berkata lirih, nyaris tak terdengar oleh sebagian orang. "Najis tak selalu datang dari kotoran. Kadang ia tumbuh dari hati yang menolak kasih." Ucapan itu seketika menusuk, bukan karena nadanya menggurui, tapi karena kejujuran yang tak bisa dibantah. Suara yang tenang itu seperti cermin yang menunjukkan siapa yang sebenarnya najis, bukan yang disiram air got, tapi mereka yang menyiramnya dengan keangkuhan dan kebencian. Tak ada yang bersuara.
Angin siang yang biasanya malas, kini berlebek, daun-daun trembesi berguguran pelan, dan satu helai jatuh tepat di depan kaki Mbah Samin. Seolah memberi hormat diam-diam, cahaya yang memancar dari wajahnya tidak membesar, tidak menyilaukan. Namun cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa malu. Pak Haji Malik mengalihkan pandangannya. Ada guncangan di wajahnya, entah marah, bingung, atau takut. Ia melangkah mundur 2 kali, sebelum akhirnya menyerahkan ember itu pada Samsul, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa warga mengikuti kepergiannya, tapi banyak yang tetap berdiri, tidak bergerak, hanya menatap Mbah Samin yang kini memungut karung goni tuanya. Ia memeluknya seperti sahabat lama, lalu mulai melangkah meninggalkan halaman masjid. Perlahan tapi pasti, tak ada satupun warga yang menghalangi jalannya. Bahkan, anak-anak yang semula mengejek, kini memberi ruang. Raffi menunduk dalam. Merasa ada yang bergemuruh di dalam dadanya, rasa bersalah yang belum ia mengerti sepenuhnya saat Mbah Samin melewati gerbang masjid. Seekor kucing belang 3 muncul dari semak dan mengikutinya. Ia berhenti sejenak, mengelus kepala kucing itu dengan tangan tuanya yang masih basah, lalu berjalan kembali, keluar dari pandangan. Yang tertinggal hanya sunyi. Bukan sunyi karena kosong, tapi karena hati yang mulai bicara pada diri sendiri. Warga Karangjati berdiri diam dalam diam mereka masing-masing. Dan siang itu, untuk pertama kalinya sejak wabah datang, tidak ada yang menyebut kutukan. Karena mereka baru saja menyaksikan dengan mata dan hati mereka sendiri, bahwa yang selama ini mereka anggap najis, ternyata lebih suci dari mereka yang merasa paling bersih. Malam turun pelen-pelen di kampung Karangjati, membawa hawa yang lebih sejuk dari biasanya. Langit gelap digantung bintang yang enggan bersinar terang. Tapi suasana kampung mulai berbeda. Bukan karena wabah sudah pergi, tapi karena sesuatu telah bergeser di hati banyak orang sejak kejadian siang itu. Ketika Pak Haji Malik menyiram Mbah Samin dengan air got busuk, lalu menyaksikan wajah orang tua itu bersinar tenang, seperti cermin jernih yang memantulkan cahaya dalam. Warga tak lagi bisa tidur dengan damai, bukan karena takut penyakit, tapi karena merasa malu. Malam pertama setelah insiden itu, suasana di dalam rumah Rama dipenuhi bisikan-bisikan pelan. Suara panci dan piring nyaris tak terdengar. Anak-anak yang biasanya bermain atau meminta dongeng, kini hanya duduk diam, memandangi lantai atau menatap langit-langit rumah. Di rumah Butarsi, yang sehari-harinya paling vokal memaki Mbah Samin, ia duduk memeluk lutut di dekat tungku yang sudah padam. Suaminya, Pak Joyo, menatap istrinya yang terlihat gelisah. "Kenapa, Bu?" tanya Pak Joyo pelan. Butarsi tidak langsung menjawab. Matanya masih kosong. "Aku mimpi," gumamnya. "Mbah itu datang ke rumah, tapi dia nggak marah." Dayak bilang, air kotor hanya mencuci kulit, tapi niat baik bisa mencuci hati. Pak Joyo menelan ludah. "Kau yakin itu cuma mimpi?" "Aku nggak tahu," katanya pelan. Tapi rasanya nyata sekali. Sementara itu, di rumah kecil di Gang Selatan, Bu Sumi yang sudah seminggu terbaring karena gatal-gatal yang memburuk, tiba-tiba bisa duduk. Padahal sebelumnya, ia bahkan tak sanggup mengangkat tangan. Anaknya Lina, yang diam-diam merasa bersalah karena pernah melempari Mbah Samin dengan kulit buah. Semalam memberanikan diri berdoa bukan kepada siapapun tapi menyebut nama Mbah Samin dalam gumam lirih. "Aku minta maaf Mbah, aku ikut-ikutan teman. Tolong jangan marah." Dan pagi harinya, Bu Sumi bisa berdiri. Ruam di kulitnya mengering pelan. Warga sekitar yang tahu mulai terheran-heran. "Loh, itu Bu Sumi?" "Iya," katanya semalam anaknya minta maaf sama si Mbah. Cerita itu menyebar seperti embun pagi. Pelan, tapi pasti membasahi satu persatu hati warga. Kini, nama Mbah Samin tak lagi dibicarakan dengan jijik, tapi dengan rasa bingung yang bercampur malu. Jangan-jangan dia bukan orang biasa. Mungkin
Dia orang pilihan Tuhan. Kita yang buta. Obrolan itu terdengar di sudut warung kopi, di halaman rumah, bahkan di langgar kecil tempat anak-anak mengaji. Tidak ada yang bisa menjelaskan sinar di wajahnya, atau mengapa orang yang dihina dan dicaci itu justru tidak menyimpan dendam. Bahkan Pak Trimo, tukang gorengan yang pernah meneriaki Mbah Samin di pasar, kini tak lagi membuka lapaknya. Setiap pagi hanya duduk termenung di bangku kayu depan rumahnya. Wajahnya murung. Ketika istrinya bertanya, ia hanya menjawab pendek, "Semalam dia datang, duduk di sampingku, senyum, terus bilang, yang berdiri di atas lidah tajam, suatu saat akan terpeleset oleh kata-kata Nia sendiri. Lalu hilang." Istrinya merinding. Dia datang beneran, entah mimpi, entah nyata. Tapi aku bangun dengan badan ringan, kayak habis minta ampun. Bahkan yang lebih mengejutkan terjadi di rumah Pak Haji Malik malam itu. Setelah kejadian siraman memalukan yang disaksikan semua warga, Pak Haji mengunci diri di kamar. Ia tak keluar untuk isya berjamaah, tak duduk di kursi kehormatannya di masjid. Hatinya bergejolak, pikirannya kacau. Di kamar yang sunyi, ia terduduk sendirian. Baju putihnya tergantung kaku di balik pintu tak ia sentuh. Ember kosong dari siang tadi masih tergeletak di pojok kamar, seperti hantu dari kesalahan yang tak bisa ia usir. Tengah malam, Pak Haji tersentak dari tidurnya. Mimpi itu datang tanpa salam. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman masjid yang sepi. Langit hitam, angin dingin, dan di depannya berdiri Mbah Samin. Masih dalam pakaian lusuhnya, tapi kini bersinar dari dalam. Bukan cahaya terang, melainkan cahaya damai. Tidak membutakan, tapi menenangkan. Pak Haji ingin bicara, ingin minta maaf, tapi suaranya hilang. Mbah Samin hanya berkata satu kalimat. Sombong tidak butuh alasan, tapi penyesalan selalu datang dengan air mata. Lalu sosok itu menghilang. Pak Haji terbangun, dahi dan lehernya basah keringat. Ia terduduk, menggigil, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, menangis. Keesokan harinya, warga heran melihat Pak Haji tidak ikut salat subuh di masjid. Saat ditanya, Pak Modin hanya menggeleng. Beliau masih di kamar. Katanya belum siap bicara. Hari demi hari berlalu. Wabah kulit masih ada, tapi tak separah kemarin. Banyak warga yang mulai sembuh tanpa obat, hanya dengan keyakinan. Beberapa mengaku menggumamkan maaf kepada angin malam, menyebut nama Mbah Samin seperti menyebut nama orang suci. Tak ada yang tahu kemana Mbah Samin pergi. Ia menghilang seperti datangnya tanpa suara, tanpa jejak. Tapi jejaknya justru tertinggal dalam hati banyak orang. Kini, jika ada anak kecil bertanya, siapa itu Mbah Samin? Orang dewasa akan menjawab, orang baik yang kita usir dengan kebencian. Tapi dia membalasnya dengan cahaya, dan di langit kampung Karangjati, meski bintang masih malu-malu, hati orang-orangnya mulai bersinar terang, walau perlahan, sebab dari bisik-bisik yang dulu penuh tuduhan, kini berubah menjadi bisik-bisik yang menyentuh jiwa. Dia bukan pembawa penyakit, dia pembawa pelajaran. Rumah Pak Haji Malik, yang biasanya terasa megah, dan megah pula auranya, perlahan berubah menjadi rumah yang hampa. Beberapa hari terakhir ini, hawa dingin seperti menetap di dalamnya. Meskipun cuaca di luar tak sedingin itu, Pak Haji duduk termenung di serambi, menatap tanaman bunga melati di pot tanah liat yang kini layu, menghitam, dan mulai rontok satu persatu. Di sebilannya, tanaman sirih yang dulu menjalar segar di pagar bambu pun ikut mati. Aneh, gumamnya. Padahal kemarin masih subur. Tapi bukan hanya tanaman, istrinya, Bu Hajah, juga mendadak jatuh sakit. Awalnya hanya batuk, ringan, lalu demam, lalu seluruh tubuh lemas, seperti kehilangan daya. Sudah 2 hari ia hanya terbaring, tak sanggup bangun, tak ingin makan. Warung sembako miliknya yang dulu tak pernah sepi pembeli, kini sepi. Orang-orang datang hanya sekilas, membeli seperlunya, lalu pergi tanpa senyum, tanpa sapa. Spark and Pepper
Wajah yang dulu selalu menunduk sopan, kini hanya melirik datar. Pak Haji mulai gelisah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara jangkrik dan desiran angin di luar jendela justru menambah kecamuk di hatinya. Dering azan Isya sudah lama berlalu, tapi ia tak pergi ke masjid. Ia hanya duduk di dalam kamar, menatap lengget-lengget, dan mengingat kembali wajah tua itu. Mbah Samin. Bayangan lelaki renta berwajah tenang itu muncul terus. Diam-diam, ia berharap semua itu hanya mimpi, tapi wajah itu nyata. Sorot matanya, sinar wajahnya, bahkan diamnya semua terasa menyayat hati saat diingat. Lalu, tepat di tengah malam, Pak Haji tertidur di atas sajadah. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di dalam masjid, namun masjid itu kosong dan redup. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua berdiri. Tubuhnya bercahaya lembut, tapi matanya teduh, tidak menusuk. Lelaki itu memandang Pak Haji tanpa marah, hanya dengan lirih berkata, "Kau mempermalukan orang yang dicintai Tuhan." Pak Haji tersentak. Aku hanya menjaga kampung," katanya tergagap. Tapi suara itu hanya mengulang, lebih tenang, namun lebih dalam, "Kau mempermalukan orang yang dicintai Tuhan." Kemudian, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan Pak Haji sendiri di dalam masjid yang semakin gelap. Pak Haji terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di luar, suara azan subuh baru saja berkumandang. Tapi, tidak beranjak. Ia masih duduk, memegangi dada, gemetar. "Ya Allah, apa yang telah kulakukan?" bisiknya lirih. Pagi harinya, tanpa menunggu waktu, ia keluar rumah, langsung menuju ke masjid. Langkahnya cepat, meskipun lututnya bergetar. Warga yang melihat hanya menunduk atau pura-pura tidak tahu. Ada yang menyapa pelan, tapi tak ada yang benar-benar ingin mendekat. Sesampainya di masjid, ia memeriksa serambi, kosong. Lalu ia bergegas ke pasar kecil. Ia menyusuri gang-gang sempit, memanggil dengan suara agak serak, "Mbah Samin? Mbah Samin?" Tapi tidak ada jawaban. Ia bertanya pada tukang sayur, pada pedagang roti keliling, bahkan pada anak-anak yang bermain di pinggir gang. "Pak Haji cari siapa?" tanya seorang ibu. "Mbah Samin, yang kemarin itu, yang kita usir." Ibu itu menggeleng. "Sudah nggak kelihatan lagi, Pak. Setelah kejadian itu, nggak ada yang lihat dia lagi." Langkah Pak Haji mulai gontai. Ia berkeliling kampung hampir 2 jam. Tapi tak ada jejak. Seolah lelaki tua itu memang bukan dari sini. Atau memang sudah ditarik kembali ke tempat yang lebih tinggi, lebih bersih dari karang jati. Sore hari, ia kembali ke rumah dengan wajah kusut. Ia masuk ke kamar istrinya yang masih terbaring. Dipegangnya tangan Bu Hajah yang dingin. Air matanya mulai turun perlahan. "Maafkan aku, Bu, ini mungkin semua salahku." Malam itu, ia duduk di ruang tamu, memanggil anaknya yang tertua. Ia minta agar warung ditutup dulu beberapa hari. Ia minta waktu menyepi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud dalam salat panjang bukan sebagai tokoh kampung, bukan sebagai pemilik warung, tapi sebagai manusia biasa yang salah. Esoknya, kabar mulai menyebar bahwa Pak Haji Malik menkari-kari Mbah Samin dan menangis di masjid. Katanya, Pak Haji ngaku salah. Dia mimpi didatangi cahaya, disuruh minta maaf, "Telat ya." Orangnya udah hilang, warga terdiam. Beberapa mulai merasa iba, tapi tak sedikit pula yang mengangguk pelan. Mengerti bahwa kini sang tokoh besar telah mengecap rasa perih dari pengakuan yang terlambat. Dan di tengah kesunyian itu, satu kalimat dari bibir warga mulai terdengar kembali, dengan nada berbeda. "Mbah Samin, orang suci yang kita usir, dan Pak Haji Malik, malam demi malam, hanya bisa berharap satu hal, agar Tuhan masih bersedia mendengar maafnya meski ia tahu, ia telah sangat terlambat." Beberapa hari setelah kepergian Mbah Samin,
Kampung Karangjati masih diselimuti suasana hening yang tak biasa. Tak ada lagi bisik-bisik curiga. Tak ada lagi teriakan anak-anak mengejek. Bahkan, pasar kecil pun terasa lebih tenang dari biasanya. Di balik keheningan itu, ada rasa kehilangan yang belum sempat dirumuskan dalam kata-kata. Seolah-olah sesuatu yang sangat penting telah hilang dari jantung kampung itu. Tapi tak semua orang sanggup mengakuinya secara terang-terangan. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas kampung. Udara lembab karena malam sebelumnya hujan turun deras. Beberapa warga yang lewat di lapangan kecil dekat masjid dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Di atas sebuah batu besar, tempat Mbah Samin biasa duduk dan beristirahat, kini terbentang sehelai kain putih bersih. Kain itu rapi, dilipat, diletakkan, hati-hati. Dan di atasnya, ada sepucuk surat bertuliskan tangan. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya, atau kapan tepatnya diletakkan. Tapi kain itu begitu mencolok dalam kesederhanaannya. Dan surat itu tertambat dengan batu kecil, agar tak terbang tertiup angin. Anak-anak yang menemukannya pertama kali langsung memanggil warga. Tak lama, orang-orang berdatangan. Mereka berkerumun, namun tetap menjaga jarak, seolah enggan mengusik sesuatu yang sakral. Pak Haji Malik datang paling akhir. Langkahnya pelan, wajahnya letih, dan tampak lebih tua dari biasanya. Sejak malam-malam penuh kegelisahan itu, ia tak lagi berdiri di saf paling depan, tak lagi berceramah panjang. Ia bonek dayem, banyak menunduk, dan sesekali terlihat termenung di teras masjid. Ketika melihat surat itu, seseorang memberikannya pada Pak Haji. "Bacakan, Pak Haji," pinta salah satu warga pelan. Pak Haji mengangguk perlahan, mengusap janggutnya yang mulai memutih, lalu membuka lipatan surat itu dengan hati-hati. Tulisannya sederhana, tapi tegak dan bersih. Ia menarik napas dan mulai membaca lantang. "Untuk saudara-saudaraku di Kampung Karangjati, terima kasih telah mengizinkan sehelai tubuh renta ini beristirahat sejenak di kampung kalian. Maafkan jika keberadaan saya membawa resah, tanya, dan bahkan amarah. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pengembara yang diberi sedikit waktu untuk menumpang teduh di dunia. Jika ada luka yang saya sebabkan, mohon ampunkan. Tapi saya percaya, luka hati yang sesungguhnya tak disebabkan oleh pertemuan, tapi oleh prasangka yang tumbuh subur di ladang ketakutan. Doa saya untuk kampung ini, agar sembuh dari penyakit yang tak terlihat. Penyakit hati. Semoga kalian semua diberi kejernihan dalam melihat, kelembutan dalam bersikap, dan kerendahan hati untuk menerima perbedaan. Bersihkanlah hatimu, niscaya wajahmu pun akan bersinar." Mbah Samin. Suara Pak Haji serak di akhir kalimat. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Matanya tak sanggup menahan air yang akhirnya jatuh, mengalir perlahan di pipi tuanya. Warga yang mendengarkan terdiam. Beberapa ibu menutup mulutnya sambil menangis. Anak-anak yang biasa berlarian di lapangan kini berdiri terpaku. Sebagian memegang tangan ibunya, sebagian hanya menatap kosong. Lalu tanpa aba-aba, Pak Haji Malik berlutut di atas tanah. Ia menunduk, lalu bersimpuh di depan batu tempat kain putih itu terbentang. "Maafkan aku, ya Allah," gumamnya. Ia menangis, bukan seperti orang yang kehilangan harga diri, tapi seperti anak kecil yang sadar telah menyakiti seseorang yang tulus mencintainya. Ia menangis karena sadar selama ini dirinya melihat manusia dari kulit luarnya, dari pakaian, dari bau tubuh, dari status, dari cara berbicara, bukan dari cahaya yang ada di balik hati mereka. "Aku yang kotor, bukan dia. Aku yang buta." Spoken die. Tak ada satupun warga yang mengejek, tak satupun yang menertawakan. Justru banyak yang ikut menunduk, ikat, menenggris. Sebagian orang dewasa mendekat, duduk di tanah berumput itu, mengikuti Pak Haji. Lalu satu demi satu, anak-anak, para ibu, bahkan pedagang yang tadinya sedang lewat, semuanya duduk melingkar. Tak ada pidato, tak ada khutbah,
Hanya hening yang dalam, yang terasa seperti doa. Hari itu menjadi penanda perubahan besar di kampung Karangjati. Surat Mbah Samin ditempelkan di papan pengumuman masjid. Kain putih itu dilipat dan disimpan oleh Pak Haji sendiri di rak musola. Batu besar tempat Mbah Samin biasa duduk dibersihkan dan kini dijadikan tempat duduk untuk siapa saja yang ingin beristirahat. Wabah kulit yang dulu menakutkan pelen-pelen menghilang. Para penderita sembuh perlahan. Beberapa warga percaya bahwa bukan hanya karena obat, tapi karena hati mereka sendiri mulai sembuh dari kebencian dan prasangka. Pak Haji Malik berubah. Ia tetap menjadi tokoh agama kampung, tapi kini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia lebih sering mengajak anak-anak bermain, membantu ibu-ibu menata dagangan, dan tak segan mencium tangan para pemulung yang lewat. Ia pernah berkata suatu sore di masjid, "Wajah yang paling bersinar bukanlah wajah yang bersih, tapi hati yang jernih." Dan Mbah Samin telah mengajari kita semua tanpa berkata apa-apa. Warga pun menyadari satu hal, bahwa tak semua orang suci datang dengan jubah putih, sorban, atau kitab tebal. Kadang, ia datang dalam wujud gelandangan lusuh, berbau keringat, tak banyak bicara, namun membawa keteduhan yang tak bisa dijelaskan. Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke kampung Karangjati, entah pemulung, pengembara, atau musafirakan, selalu ditawari duduk dan segelas air hangat. Karena mereka tahu, mungkin saja di antara mereka terselip satu jiwa suci lagi yang datang diam-diam untuk menguji hati manusia.